Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari KBM penulis Vio Tantika, dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Misteri Undangan Pernikahan. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Baiklah, kita akan memasuki cerita. Selamat menikmati. Desanya terpencil banget, ya. Jauh banget dari kota, ujarku ketika kami sampai di sebuah desa. Perjalanan yang kami tempuh sudah hampir 12 jam dan rumah Giarti masih sangat jauh. Ya, kami akan menghadiri acara pernikahan Giarti yang akan diselenggarakan lusa. Sementara kami berencana menginap dulu di rumahnya sebelum acara resepsi. Naik apa lagi ya, Tea? Kayaknya di sana ada pangkalan ojek tuh, suruh antar aja gimana? Kinansi menunjuk ke arah gardu yang ada di pinggir jalan arah masuk desa. Kami menghampiri beberapa laki-laki yang tengah asyik duduk seraya bermain catur di gardu. 3 unit sepeda motor terparkir di depan mereka. Pak, bisa antar kami sebut saja Desa Alam? Tanyaku yang seketika membuat para bapak-bapak di sini terdiam. Menatap kami dengan tatapan aneh dan penuh kecurigaan. Mau apa ke sana, Mbak? Ada suatu hajat? Tanya seorang laki-laki berpostur tubuh gempal. Belum sempat kami menjawab, mereka yang duduk di gardu saling berbisik satu sama lain. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi terkesan tidak sopan karena terus melirik tajam ke arah kami. Kami ada perlu, Pak, sahut Kinansi dengan raut wajah sebal. Gimana? Bisa antar nggak? Kami bayar kok. Nada bicara Kinansi makin meninggi. Aku sampai menyenggol sikunya sebagai kode agar ia menjaga sikap di tempat asing ini. Salah satu dari mereka turun dan siap mengantar kami berdua meski yang lain menolak. Ya udahlah, Mbak. Saya juga lagi butuh uang. Mari, saya aja yang antar, ucap bapak-bapak bertubuh kurus, tinggi dan mengenakan topi. Akhirnya kami bonceng 3 dalam satu motor. Perjalanan melewati beberapa sungai. Jika terdapat jembatan gantung dari bambu yang harus dilewati untuk menyeberang, aku dan Kinansi selalu turun dari motor. Kami akan menaiki motor kembali jika sudah berada di jalan setapak. Setelah melewati 3 sungai, kami sampai di sebuah desa dengan rumah yang jarang. Antara satu rumah dengan rumah lainnya bisa berjarak sekitar 50 meter. Disekat beberapa pepohonan akasia, beringin dan juga pepohonan lain yang membuat desa ini tampak teduh. Desa ini tak begitu ramai. Sedari masuk, aku baru melihat sekitar 8 orang dengan kesibukan masing-masing. Padahal hari masih sore. Biasanya sore hari aktivitas warga sedang padat-padatnya. Pak, ini desanya? Tanya Kinansi saat sepeda motor melaju pelan. Bukan. Ini desa Jambu. Desa yang bak 7 berada di ujung, masih menyeberangi satu sungai lagi. Tapi saya berpesan sama mbak-mbak ini, tolong kalau sudah masuk Desa Alam jangan tanya-tanya apapun. Kalau melihat apapun yang aneh, jangan menanggapinya berlebihan. Jaga sopan santun dan tata krama, ujar Pak Ojek menasihati. Ya ampun, Pak, tanpa bapak. Ucap Kinansi terputus saat aku mencubit lengannya dari belakang. Iya siap, Pak. Kami akan turuti nasihat bapak, jawabku cepat sebelum Kinansi mengeluarkan kata-kata menyinggung. Bisa ya, Giarti tinggal di desa sesepi ini. Desa yang berada di depan saja tampak mati, bagaimana dengan desa Giarti yang ada di paling ujung? Saya cuma bisa antar sampai sini, Mbak. Silakan jalan sekitar 40 meter ke arah depan sana. Nanti ketemu sama Gapura, itu sudah Desa Alam, ujar Pak Ojek. Aku merogoh saku, mengambil uang pecahan 100.000 untuk membayar ojek. Waduh, uangnya ada yang pas, Mbak. Saya nggak bawa uang kembalian, ucap Pak Ojek. Ambil aja kembaliannya, Pak, jawabku. Pak Ojek berpamitan usai mengucap terima kasih. Sementara, kami berjalan kaki menuju arah yang ditunjukkan Pak Ojek tadi. Benar saja, setelah perjalanan 40 meter ditempuh kami menemukan sebuah gapura yang sudah berkarat. Alam.
Meski berkarat, nama desa masih bisa dikenali walau satu huruf hilang dari gapura. Ada beberapa kursi yang terbuat dari kayu di sekitar gapura. Namun kursi itu sudah terlihat lumutan. Berjalan masuk lebih jauh, kami dikejutkan dengan sebuah makam. Aku sempat berjingkat mundur, karena makam ini berada di dataran yang lebih tinggi seperti bukit dan hampir saja aku tak paham kalau itu sebuah makam. Ampun deh, kaget aku, Nan. Baru masuk aja udah disambut sama makam, ujarku. Kinansi membekap mulutnya menahan tawa, lalu kemudian melepasnya dan tertawa terbahak-bahak. Kami terjingkat kala sebuah batu berukuran kepalan orang dewasa mendarat di sekitar kami berdiri. Untung saja tidak mengenai salah satu dari kami. Aku melotot ke arah Kinansi, sepertinya ia paham apa maksudku. Kami berjalan masuk lebih jauh lagi. Di desa ini, rumah masih tampak sederhana. Yang menggunakan bangunan batu bata dan semen hanya satu dari beberapa rumah yang sudah kami lewati. Tepat di dekat sumur tua, tampak seorang nenek membungkuk tengah menyapu halaman. Aku menarik lengan Kinansi dan berjalan ke arah si nenek. "Permisi, Nek," ucapku. Sang nenek berhenti menyapu. Kemudian perlahan menoleh ke arah kami. Aku sempat kaget saat melihat nenek hanya memiliki satu mata. Satu matanya lagi mengatup rapat. Beliau berjalan tertatih-tatih ke arah kami setelah meletakkan sapu lidinya. "Ada apa, Enduk?" tanya si nenek dengan suara serak. "Maaf, Nek. Kami mau bertanya, Nenek kenal Giarti? Kalau Nenek tahu, bisa tunjukkan rumah Giarti yang sebelah mana, Nek?" tanyaku. Bukannya menjawab pertanyaan, sang nenek justru mengajak kami masuk ke rumahnya. "Panggil saja saya Mbah Singgih. Silakan masuk dulu, hari mau petang. Usai petang nanti, anak Mbah akan antar kalian ke rumah Giarti si calon pengantin itu." Dari ucapan Mbah Singgih ini, beliau sepertinya memang kenal dengan Giarti. Tanpa pikir panjang, kami mengikuti perintah Mbah Singgih. Kami diberi minum wedang. Warna airnya agak keruh tapi aromanya wangi. "Wedang apa nih?" "Pahit banget," ujar Kinansi. Aku langsung melotot ke arahnya sebagai kode agar ia tak banyak protes. Beliau pun menepati janjinya. Sehabis petang, datanglah sebuah delman yang menjemput kami di rumah Mbah Singgih. Seorang laki-laki mengenakan belangkon di kepalanya meminta kami naik ke delman. Anak Mbah Singgih hanya memiliki satu tangan. Satu tangan lagi tak tampak. Ada lampu sentir di sisi belakang dan sisi depan delman. Kami dibawa delman menyusuri jalan desa yang sangat sepi menuju rumah Giarti. Anehnya, di desa ini lebih didominasi pemakaman. Bagaimana tidak? Baru melewati beberapa meter pekarangan, di depannya sudah terdapat pemakaman lagi. Setiap pemakaman, sudah difasilitasi lampu petromas di bagian pintu gerbangnya. Aku tipe orang penakut, hingga tak berani menatap lama sebuah pemakaman. Hingga tiba di pemakaman yang ketiga, tiba-tiba laju delman melambat. Pemakaman kali ini, terlihat berbeda. Bagian pintu gerbang tak hanya diberi lampu petromas, tapi bagian pintu gerbang makam diberi kain putih membentang yang menutupi jalan masuk makam. Dari jalan, tampak kain itu sudah lusuh dan kotor. Jarak antara jalan dan pemakaman tak jauh, bahkan kami bisa mencium aroma bebungaan makam. "Pak, masih jauh nggak rumahnya?" tanyaku dengan tubuh gemetar menahan dinginnya angin malam. Merinding, leher rasanya seperti ada yang meniup-niup. "Masih melewati satu pemakaman lagi," Mbak jawabnya. Laju delman masih lambat hingga sampai di pemakaman keempat. Kondisinya sama. Pemakaman keempat juga diberi lampu petromas sebelah kanan kiri. Di sini aku mulai curiga. Seperti ada yang tak beres dengan desa Giarti ini karena banyak sekali pemakaman. Biasanya dalam satu desa, itu hanya ada satu makam saja. Di pemakaman keempat ini, aku menatap ke arah pintu gerbang lebih lama. Tiba-tiba saja, muncul sosok putih berdiri di dekat pohon besar depan pintu gerbang. Jika diperhatikan dengan seksama, sosok itu seperti pocong yang sering aku lihat di film. Entah ini nyata atau hanya halusinasi saja. Wajahku masih menoleh ke arah gerbang, meski delman semakin menjauh dari pemakaman itu. Aku berusaha menepuk-nepuk tubuh Kinansi,
tapi tanganku tak jua meraihnya. Seketika aku menoleh ke arah Kinansi, betapa terkejutnya ketika ia sudah tak ada lagi di tempat duduknya. Aku celingukan mencari keberadaan Kinansi, tadi masih ada kok sekarang menghilang. Kemana dia? Delman ini terus melaju sedari tadi, jadi kapan ia turun? Semua pertanyaan berkecamuk di kepala. Pak, Kinansi mana, Pak? Teman saya mana, Pak? Tanyaku dengan napas terengah karena panik. Seketika Delman berhenti, saat itu juga lolongan anjing terdengar dari berbagai arah. Gerakan daun tertiup angin ramai di telinga. Hingga suara gerbang makam bergerak membuka dan menutup membuat suasana desa ini makin mencekam. Nantikan kelanjutannya yang pastinya akan mengerikan dan mencekam. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen video ini dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.